Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di Suara Setara Podcast. Yeay! Di segmen kali ini, aku Ica dan sahabat aku Dewa! bakal nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. By the way, buat kalian yang belum dengerin podcast episode pertama kita, bisa banget nih buat dengerin di Spotify kita, di Suara Setara Podcast, atau di YouTube kita, PMII Ryan FAP. Nah, untuk itu, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai Peran perempuan dalam lingkungan sekitar. Nah, menurut Kak Ica sendiri nih, bagaimana sih Kak peran perempuan untuk sekitar itu? Ya, jadi peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya Kak Dewa. Di mana perempuan punya peranan sebagai seorang ibu jika sudah berkeluarga. Dan mereka harus mampu menjadi seorang guru pertama untuk anak-anaknya. Dan juga nih banyak sekali perempuan di zaman sekarang yang hebat-hebat banget dan berprofesi seperti menjadi guru, dokter, perawat, arsitek, dan lain-lain. Wah, bener banget apa yang Kak Ica sampaikan tadi. Zaman sekarang tuh banyak ya Kak, perempuan-perempuan yang menjadi tokoh-tokoh penting. Seperti Menteri Keuangan, Menteri Kelautan, Menteri BUMN, terus juga ada nih Kak, Ibu Presiden kita yang bernama Ibu Megawati. Nah, tadi itu merupakan salah satu contoh bahwa perempuan mempunyai keharusan untuk bisa melahirkan dan mengasuh generasi bangsa supaya masa depan menjadi berkualitas. Sehingga perempuan dapat menentukan bagaimana generasi yang akan datang itu menentukan arusnya sendiri Kak. Nah, bener banget Kak Dewa. Kalau saat ini, peran perempuan dalam masyarakat itu biasanya dalam hal-hal kecil seperti berkontribusi menjadi ibu-ibu PKK, ngadain arisan, nyiapin makanan ketika ada acara, dan juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Sehingga dari hal-hal kecil tersebut tadi, kita bisa lihat nih Kak, kalau sebenarnya perempuan ini mempunyai peranan penting sebagai agent of change, yang mana bisa menjadi penentu kebijakan dalam mengembangkan lingkungan yang responsif gender. Nah, salah satu contoh perempuan yang ikut berkontribusi nih Kak, ada yang namanya kelompok wanita tani atau sering disingkat KWT. Nah, kelompok wanita tani itu merupakan sebuah komunitas yang dimiliki oleh perempuan-perempuan desa Kak, yang mana perempuan desa itu kan membuat atau melestarikan alam Kak. Kan untuk desa sendiri tahu sendirilah Kak, lahannya kan luas nih, bisa tuh digunakan untuk menanam pohon atau menanam sayur-sayuran Kak. Nah, bener banget tuh. Ngomong-ngomong nih Kak Dewa, gimana sih peran perempuan di zaman sekarang sama zaman dahulu tuh? Apa ada perbedaan yang signifikan atau enggak sih? Wah, perbedaan itu sangat signifikan sekali Kak. Pada zaman dahulu tuh perempuan hanya sebagai konco winking saja Kak. Konco winking itu bahasa Jawa ya Kak ya? Wah, bener banget Kak. Nah, konco winking itu artinya apa tuh? Nah, berhubung Kak Ica sendiri kan bukan orang Jawa nih. Bener. Konco winking itu atau secara harfiah atau secara kasarnya kan teman belakang atau orang yang mengurusi bagian belakang Kak. Ya, gimana ya, perempuan itu hanya berkontribusi atau bekerja sebagai ibu rumah tangga saja Kak. Seperti mengurus rumah, ngasuh anak, memasak, dan lain-lain Kak. Jadi kasarnya itu hanya berkecimpung di hal-hal yang dapur gitu loh ya. Padahal perempuan sendiri pun lebih tinggi gitu. Dari hal-hal kayak gitu tuh bisa lebih melakukan hal yang lebih banyak. Kan kita juga punya Ibu kita Kartini yang melakukan emansipasi wanita supaya dan juga mengangkat hak-hak perempuan Kak. Nah, perempuan tuh kan masa ya Kak Ica sendiri mau sih Kak bekerja di dapur saja? Nggak Kan kita mau juga dong. Kita perempuan juga punya hak ya Kak ya. Nah, ya, makanya tuh punya hak. kita Kak Ica kan juga boleh lah untuk pendidikan atau perempuan-perempuan di luar sana kan kayak boleh Kak mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan sendiri itu muncul setelah politik etis Kak, yang mana orang-orang Belanda itu mengedukasikan atau memprioritaskan pendidikan Kak. Nah, karena di area Surakarta sendiri kan ada dua kerajaan Kak, yaitu Kasunanan Surakarta dan juga Mangkunegaran. Raja pada saat itu yaitu Pakubuwono X dan juga Mangkunegaran VII mengambil kesempatan itu Kak untuk mengembangkan pendidikan lagi. Salah satunya yaitu sekolah perempuan Kak. Nah, untuk sekolah perempuan pada saat itu kan hanya berkontribusi untuk mengurus rumah, tapi sering berjalannya waktu, perempuan juga diajarin menari, sejarah, dan juga lainnya Kak. Pelajaran-pelajaran eksak juga udah mulai ya kayak di situ. Iya Kak. Bener-bener keren banget dan bener-bener perempuan tuh sebenarnya dalam masyarakat sangat berpengaruh banget ya. Tapi kalian tahu gak sih,
peran perempuan dalam bidang kesenian juga sangat banyak loh. Contohnya dari tokoh pembatik Jawa nih, yang mana batik saat itu hanya berlaku untuk kalangan keraton aja Kak Dewa. Dan juga batik juga gitu ya, Kak, diakui, jadi batik itu juga diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 2009. Nah, di antara itu nih, ada loh tokoh perempuan pendiri batik Semar di Solo, yaitu Ibu Ninik Elia Kasigit, yang mana beliau itu menggeluti usaha batik dari abad ke-19. Udah lama banget, berarti ini kayak lebih kayak warisan keluarga juga kali ya, bisnis keluarga juga gitu. Bener banget ini Kak. Kak, tahu nggak sih Kak? Kan tadi Kak Ica bilang batik. Nah, untuk batik sendiri kan digunakan oleh para penari nih Kak. Selain penari, juga digunakan oleh para pesinden Kak. Dan juga untuk orang-orang yang hajatan nih. Tahu nggak sih Kak, kalau seandainya nih, kalau batik nggak ada, kan masa kita mau menghadap raja atau seorang penari mau menarikan atau mempersembahkan sesuatu kepada raja, nggak sopan kan ya? Iya. Lucu sekali kan. Apalagi kayak pesinden, kalau pesinden nggak ada, gimana Kak? Kayak saya sendiri sebagai laki-laki dan juga kayak bapak-bapak tuh kurang merasa Kak, kurang merasa enak kalau nggak ada pesinden Kak. Suara pesinden itu kan lembut, enak didengar. Bener banget sih itu ya. Bener-bener budayanya kental banget kalau misalnya itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu nih Kak, batik itu juga bisa keluar dari lingkungan keraton loh Kak. Tapi waktu itu ada beberapa motif yang dilarang. Itu kayak apa ya? Kalau nggak salah tuh kayak motif parang Kak. Nah, oh iya, motif parang itu kenapa sih Kak? Motif parang itu sendiri kan pada saat itu hanya diperuntukkan untuk kalangan raja saja Kak. Belum boleh untuk kalangan luar. Tapi seiring berjalannya waktu, berarti kan bisa keluar nih ke masyarakat umum. Walaupun ada beberapa motif yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat umum saat itu. Tapi kalau untuk sekarang mah ya bebas-bebas saja Kak. Kondangan aja pakai batik ya guys ya. Iya Kak. Dan juga di antara itu kan ada tadi tuh Ibu Ninik Elia Kasigit, yang mana beliau tuh menggeluti usaha dari abad 19 tadi. Nah, nama tokonya itu Batik Semar kan. Nah, nama Semar sendiri ini tuh sebenarnya terinspirasi dari apa sih Kak Dewa? Oh, Batik Semar ya Kak ya? Saya nggak asing Kak nama sama batik ini. Iya, bener banget. Karena ya jujur aja setiap aku jalan ke kota, kemanapun itu kayak aku tuh pasti ngeliat nih toko Batik Semar. Dan ketika aku baca-baca artikel sedikit itu ternyata emang cabangnya udah di mana-mana. Tapi sebenarnya arti Semar sendiri itu apa? Oh alah, kata Semar ya Kak. Nah Kak, Ica sendiri kan bukan orang Jawa, pasti asing kan kayak tokoh-tokoh wayang nih Kak. Iya, betul sebenarnya. Tokoh wayang, tokoh Semar ini sendiri kan gubahan atau karya dari Sunan Kalijogo Kak. Tahu sendiri kan Sunan Kalijogo itu kan seorang wali, seorang sunan yang cara dakwahnya itu menggunakan kebudayaan. Salah satunya itu wayang Kak. Nah, untuk wayang yang ciptaan beliau itu ada Togog, ada Bilung, ada Semar, ada Gareng, ada Petruk, ada Bagong. Oh iya, aku sering denger tuh kalau Petruk. Nah. Tapi kalau Semar tuh aku sering denger emang di toko batik ya. Oh gitu ya Kak. Semar itu sendiri punya kepanjangan sendiri ya kalau Semar itu ya. Ya, kalau untuk batik Bu Nini ini ada kepanjangan sendiri Kak. Kata S itu sarwi atau bersama-sama. Kata E, hening atau suci atau bersih Kak. M, maksudi atau berusaha tanpa putus asa. A, juning atau perkembangan. R, rasa atau seni. Itu tuh bahasa-bahasa itu tuh tadi tuh Jawa apa namanya? Jawa, ada Jawa halusnya sih Kak. Oh, Jawa halus ya. Makanya kok kayak asing banget ya aku gitu. Nah, tau gak sih Kak, nama batik Semar ini yang milik Bu ini mempunyai arti niat tulus yang secara berkesinambungan berusaha untuk mengembangkan produk batik supaya dikenal masyarakat lebih luas lagi Kak. Jadi emang bener-bener filosofinya tuh sedalam itu ya guys ya. Iya Kak. Jadi memang budayanya sendiri tuh kan sangat kental ya. Dan Ibu Ninik ini sebagai contoh dari tokoh perempuan yang membuktikan bahwa perempuan dapat menghasilkan karya warisan budaya yang hebat. Selain itu nih Kak, bahwa para pembatik saat ini tuh mayoritas sebenarnya perempuan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau laki-laki juga bisa bekerja di sana. Wah mantap sekali Kak. Ini juga bisa nih untuk Kak Ica contoh atau teman-teman lain contoh ini Kak, supaya bisa melestarikan budaya-budaya yang ada Kak, terutama batik Kak. Tuh, jadi segitu dulu episode podcast kita kali ini. Terus ikuti kami di Instagram, Spotify, dan TikTok kami di suarasetara.podcast dan juga YouTube kita.
PMII, Rain FAB. Kalian juga bisa loh buat sharing-sharing sama kita atau memberikan kritik dan saran di link yang ada di bio Instagram kita. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat Sore ya, Kak tinggal, Dewa. Kak. Selamat tinggal sih. Sampai jumpa. Sampai maksudnya, jumpa Kak. ya. Dadah.